Selamat pagi para sahabat GPIB. Kita berjumpa lagi di Morning Call GPIB. Perkenalkan, nama saya adalah Pendeta Beni Amor Salutavi Eklesi. Saya adalah pendeta jemaat dari GPIB Jemaat Immanuel Serangkang. Saat ini saya bertugas di 3 Pospelkes, yaitu Pospel Bukit Sinai Merau, Pospel Bukit Pengharapan Punti Engkaras, Pospel Sumberkasih Mangkam. Para sahabat GPIB, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pengertian ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti isi firman-Mu, dan firman yang kami baca ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pegangan hidup kami dalam kami melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami selama sehari. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Para sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat ke-7 sampai ke-9. Para sahabat GPIB, saya akan bacakan untuk kita. Kitab 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 7 sampai 9 yang menyatakan, maka segera sesudah Hiram mendengar pesan dari Salomo, itu ia sangat bersukacita serta berkata, terpujilah Tuhan pada hari ini, karena ia telah memberikan kepada Daud seorang anak yang bijaksana untuk mengepalai bangsa yang besar ini. Lalu Hiram mengutus orang kepada Salomo, mengatakan, aku telah mendengar pesan yang kau suruh sampaikan kepadaku tentang kayu aras dan kayu sanobar. Aku akan melakukan segala yang kau kehendaki. Hamba-hambaku akan membawanya turun dari gunung Libanon ke laut, dan aku akan mengikatnya menjadi rakit-rakit di laut, untuk dibawa sampai ke tempat yang akan kau tunjukkan kepadaku. Kemudian akan kusuruh bongkar semuanya di sana, sehingga engkau dapat mengangkutnya. Sementara itu engkau hendaknya menyediakan makanan bagi seisi istanaku, seberapa yang ku kehendaki. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Para sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, suatu bangunan yang sempurna hanya dapat dibangun jika orang yang memiliki bangunan itu atau mengerjakan bangunan itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang khusus, seperti orang itu mampu mengenali bahan bangunan yang terbaik. Orang itu mampu dengan teliti atau presisi merancang struktur dari bangunan yang hendak dibangun. Orang itu mampu mengenali medan atau wilayah dari area pembangunan. Juga orang itu mampu mengukur kekuatan dari para pekerja bangunan yang akan membangun bangunan itu. Nah, para sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, kemampuan-kemampuan ini atau kemampuan-kemampuan khusus ini ada di dalam diri Salomo saat ia hendak merencanakan pembangunan Bait Allah. Yang pertama, Salomo mengenali bahan bangunan. Salomo mengetahui bahwa kayu aras dan kayu sanobar
adalah dua jenis kayu yang terbaik. Kayu aras memiliki serat yang kuat, dan kayu ini juga memiliki ketahanan tinggi terhadap jamur dan juga serangga. Kayu ini juga memiliki warna yang sangat menarik dan mengkilap. Baik kayu aras maupun kayu sanoba, keduanya memiliki kualitas yang sangat bagus untuk menjadi bahan bangunan. Dan bangunan yang hendak dibangun Salomo adalah bait Allah. Maka tentunya Salomo memperhitungkan bahwa ia harus memberikan yang terbaik untuk bait Allah. Maka ini berarti bahwa Salomo bukan hanya mengenali bahan bangunan, tapi dia juga presisi dalam memilih bahan bangunan. Ia tidak memilih sembarang kayu, tapi ia teliti dalam memilih kayu. Ia memilih kayu aras dan kayu sanoba. Ini adalah kemampuan khusus dari Salomo yang pertama. Nah, kemampuan khusus dari Salomo yang kedua, para sahabat GPIB, adalah ia mengetahui dan mengenali kemampuan dari orang-orang yang akan bekerja membangun bait Allah. Dalam ayat 6, sebelum ayat pembacaan Alkitab kita pada hari ini, kita melihat dalam ayat 6, Salomo menyadari bahwa orang-orangnya tidak memiliki kemampuan untuk menebang kayu seperti orang-orang dari Raja Hiram. Maka ketika Salomo mengetahui, ia mampu mengukur kemampuan dari orang-orangnya atau orang-orang yang akan bekerja membangun bait Allah ini, maka ia meminta bantuan pada Raja Hiram. Dan karena itu Salomo bernegosiasi dengan Raja Hiram. Dan inilah kemampuan khusus Salomo yang ketiga. Jika yang pertama ia mempunyai kemampuan mengenali bahan-bahan yang terbaik, yang kedua ia mempunyai kemampuan mengenali orang-orang yang bekerja, mengenali kekuatan mereka dan kelemahan mereka, maka yang ketiga Salomo memiliki kemampuan yaitu negosiasi. Salomo juga menawarkan keuntungan bagi Raja Hiram. Artinya ia tidak hanya egois dalam negosiasi itu, tapi ini adalah simbiosis mutualisme, negosiasi yang sama-sama menguntungkan. Nah, tiga kemampuan khusus Salomo ini dipuji oleh Raja Hiram. Dalam ayat 7, Raja Hiram berkata, seorang anak yang bijaksana. Di dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan Ben Shakam. Ben Shakam artinya anak dari kata Ben dan Kakam, yaitu bijaksana. Kata syakam atau kakam, kata bijaksana ini berhubungan dengan keahlian yang luar biasa. Artinya ketika Raja Hiram mengatakan bahwa Salomo adalah anak yang bijaksana, ia mengatakan bahwa Salomo adalah anak yang mempunyai keahlian yang luar biasa. Ini adalah pengakuan dari Raja Hiram terhadap kemampuan dari Raja Salomo. Ia tidak hanya raja yang berikhlak, tapi Salomo juga memiliki keahlian untuk memimpin pembangunan dari bait Allah itu sendiri. Tentu saja keahlian Salomo bersumber dari Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 kita membaca di sana, Salomo meminta hati yang faham. Ia tidak meminta kekayaan, ia tidak meminta umur panjang, tapi ia meminta hati yang paham. Salomo meminta pengertian kepada Tuhan. Para sahabat GPIB, ini adalah pelajaran penting bagi kita. Jika Salomo sedang berproses untuk membangun bait Allah, dan dalam pembacaan Alkitab ini, maka pertanyaan reflektif bagi kita adalah, apa yang hendak kita bangun dalam kehidupan kita saat ini? Apakah ada hal-hal yang kita berusaha bangun sama seperti Salomo? Jika Salomo berusaha membangun bait Allah, maka mungkin kita berusaha membangun karir kita hari ini. Kita mungkin berusaha membangun keluarga kita. Kita mungkin berusaha membangun jejaring sosial kita. Ada banyak hal dalam kehidupan ini, pribadi lepas pribadi, kita berusaha membangun. Dalam upaya kita untuk membangun, maka pembacaan Alkitab kita pada hari ini memberikan saran-saran, pesan-pesan untuk kita.
Dalam hidup kita ini, kita harus belajar dari kemampuan Salomo. Pertama, Salomo teliti dan sangat presisi. Ia mengenali hal-hal yang terbaik untuk membangun bait Allah. Maka kalau kita mau membangun karir kita, kalau kita mau membangun keluarga kita, kita pun perlu mengenali apa hal-hal terbaik yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan untuk membangun karir kita, keluarga kita, ataupun apapun yang hendak kita bangun. Ini adalah hal pertama. Hal kedua, dari kemampuan Salomo adalah ia mengenali orang-orang di sekitarnya yang akan bekerja untuk melakukan pembangunan bait Allah. Ia mengenali kelemahan, ia mengenali kelebihannya. Maka begitu juga dengan kita. Saat kita mau membangun sesuatu, kita tidak bisa membangun sendirian. Kita membutuhkan orang lain. Maka kita juga harus mengenali apa kekuatan dan kelemahan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jika orang-orang di sekitar kita memiliki kelemahan, jangan kita malah fokus ke arah kelemahan mereka, lalu merendahkan orang-orang di sekitar kita dengan mengangkat kelemahan itu sendiri. Tapi seperti Salomo, menemukan jalan keluar mengatasi kelemahan dari orang-orang di sekitar kita. Ingat, Salomo meminta hati yang paham, ia meminta pengertian. Maka ketika ia berhadapan dengan kelemahan orang-orang lain, ia mengerti. Maka kita pun harus mengerti kelemahan dan kekuatan atau kelebihan dari orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, Salomo mampu bernegosiasi, dan di dalam negosiasi itu ia mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan juga bagi Raja Hiram. Ini pun jadi pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita mau membangun karir, ketika kita mau membangun keluarga, ketika kita mau membangun apapun, jejaring sosial mungkin, maka kita pun harus pandai dalam bernegosiasi. Jangan kita hanya mengutamakan keuntungan kita, tapi juga perhatikan jemaat, perhatikan apa yang menjadi keuntungan dari orang lain. Sehingga bukan hanya kita saja para sahabat GPIB yang mendapatkan keuntungan, tapi juga orang lain mendapatkan keuntungan. Artinya ketika kita berusaha membangun keluarga, membangun karir, membangun usaha, bisnis, membangun jejaring sosial, itu pun harus mendatangkan keuntungan bagi orang lain, tidak hanya bagi kita sendiri. Maka para sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, ketika kita mampu mengikuti atau melakukan pesan Alkitab, yang pertama tadi dikatakan kita mampu mengenali hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, kita mampu mengenali kelemahan dan kelebihan dari orang-orang di sekitar kita, tapi bukan untuk dieksploitasi kelemahan mereka, tapi untuk kita saling melengkapi, saling mengatasi kelemahan satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, kita saling bernegosiasi untuk mendapatkan keuntungan bersama-sama. Maka firman Tuhan pada hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mau dikatakan seperti anak Salomo, Ben Syakal, anak yang bijaksana, kita pun harus mempunyai 3 kemampuan ini. Dan tentunya untuk mempunyai 3 kemampuan ini, kita harus melatih kemampuan ini dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Saya percaya bahwa setiap orang beriman pasti bisa melakukan segala sesuatu ketika kita betul-betul memiliki iman kepada Yesus Kristus. Inilah renungan kita untuk pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati para sahabat GPIB sekalian. Kita menutup renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, Tuhan. Kami memohon biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelindung kami, dan menjadi petunjuk bagi hidup kami pada hari ini. Dan jika sebentar lagi kami memulai aktivitas kami, ya Tuhan, kami akan bekerja, bersekolah, ataupun kegiatan apapun yang kami lakukan, kami mohon kepada Tuhan Yesus kiranya, supaya Tuhan Yesus menyertai kami, Tuhan Yesus melindungi kami, dan Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu. Jangan Engkau memalingkan wajah-Mu Tuhan. Jangan kiranya Engkau
menghiraukan kami. Tapi biarlah Engkau peduli terhadap kami. Biarlah Engkau melihat seberapa besar perjuangan kami Tuhan untuk menunjukkan kesetiaan kepadamu. Saat kami bergumul dengan kehidupan yang Engkau berikan ini, kiranya Engkau pun mau melihat kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan Yesus. Berjalanlah bersama kami melalui satu hari ini. Dan kiranya tangan Tuhan selalu menopang kehidupan kami dari pagi hari ini sampai malam hari. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Para sahabat GPIB, sampai jumpa di Morning Call GPIB berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam manis untuk sahabat GPIB dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Tenihut Marpai. Saat ini saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Marturia Kuansing di Riau. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengadakan penggalangan dana. Saya bersama dengan panitia pembangunan gedung serbaguna dan fasilitas mengharapkan dukungan dana dari Bapak Ibu saudara-saudara GPIB dimanapun berada. Saat ini kami sedang dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung dan kami sedang membutuhkan dana sebesar Rp890.455.000 untuk melanjutkan pembangunan gedung serbaguna dan pengadaan fasilitas, di mana kurang lebih 6 tahun pembangunan gedung serbaguna ini terbengkelai dikarenakan terkendala pada dana. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak terkasih, sahabat GPIB dimanapun berada, kami sangat membutuhkan uluran tangan daripada sahabat GPIB sekalian. Apabila sahabat GPIB berkenan untuk membantu, silakan untuk mentransfer ke rekening panitia pembangunan GPIB yang tertera di layar ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala yang menjadi dukungan Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB dimanapun berada. Terima kasih. Terima kasih.